Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan telah melindungi kami ketika kami istirahat tidur. Dan Tuhan di pagi hari ini memberikan kami kesempatan kembali untuk menikmati hari ini. Hari yang Tuhan sudah jadikan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Marilah kita membaca bersama-sama. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara-saudara, yang menjadi judul renungan kita pagi ini, ketika rumput tetangga lebih hijau. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar istilah ini? Istilah rumput tetangga lebih hijau ditujukan kepada orang-orang yang lebih maju, lebih kaya, lebih berhasil dari orang lain. Biasanya saudara-saudara akan timbul berbagai macam respon. Ada yang merespon bahwa rumputnya lebih hijau sebenarnya dari rumput tetangga. Ada orang yang cuek-cuek saja. Tetapi ada juga orang yang iri hati karena membandingkan bahwa sebenarnya rumputnya lebih hijau daripada rumput tetangga. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi ada juga yang memiliki respon yang positif, yaitu segera mengambil keputusan untuk menyirami rumputnya supaya sama hijaunya dengan tetangga. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Biasanya saudara-saudara, kita kerap berespon negatif begitu kita melihat rumput tetangga lebih hijau dibandingkan dengan rumput kita. Padahal saudara-saudara seharusnya muncul sebuah respon yang benar, yaitu bahwa sudah waktunya bagi kita untuk mengurus rumput kita. Tapi sayang saudara-saudara, kadang-kadang kita lebih suka nyir-nyir ketika kita melihat keberhasilan orang lain. Ketika orang lain lebih sukses, bukannya kesuksesan itu harusnya menginspirasi kita untuk bekerja lebih keras. Tetapi saudara-saudara, kita malah berpikir yang negatif terhadap orang yang lebih berhasil dari kita, terhadap orang yang lebih kaya dari kita. Kita mulai curiga bahwa kesuksesan itu diraih dengan cara curang, hasil korupsi, melakukan manipulasi, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, kesuksesan orang lain itu seharusnya menjadi inspirasi dan memotivasi kita. Jika orang lain bisa, kita juga harus katakan kita pasti bisa. Harusnya seperti itu. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenyataannya kita lebih condong untuk negatif ketika kita melihat keberhasilan orang lain. Saudara, tahukah saudara, Amsal 10 ayat yang keempat mengatakan, jika kita ingin berhasil, maka kita harus menjadi orang yang rajin. Karena orang yang rajinlah, yang tekun bekerja, akan menjadikan orang tersebut berhasil dan juga kaya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika saat ini saudara melihat rumput tetanggamu lebih hijau daripada rumputmu, segeralah berbenah. Jangan hanya memperhatikan rumput tetangga, tetapi perhatikan juga rumput kita. Mari kita mulai menyiraminya, memupuknya dengan cara apa saudara-saudara? Rajinlah bekerja, rajinlah menabung, bijaklah mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Rajinlah berbagi dan jadikanlah setiap keberhasilan orang lain itu sebagai motivasi dan inspirasi bagi kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika kita melakukan hal ini, ketika kita melihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita,
maka kita pun akan dapat mengatakan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati tetanggaku, maka aku percaya juga Tuhan akan memberkatiku. Mari kita belajar untuk senantiasa bersyukur. Jika orang lain diberkati oleh Tuhan karena ketekunan mereka, maka saudara juga akan diberkati jika saudara bertekun dan rajin dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah mempercayakan berkat untuk kami kelola dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami ketika kami melihat keberhasilan orang lain, ketika kami melihat orang lain lebih daripada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memberikan respon yang benar, supaya kami pun dapat mengelola dengan baik apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, jika tanpa sadar kami memilih untuk iri hati, sakit hati, ketika kami melihat orang-orang lebih berhasil daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKO Solofidi Sentani dan para simpatisan dan juga saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian dalam renungan pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami hari ini. Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Tuhan, berkatilah kehidupan rumah tangga kami, berkati kehidupan anak-anak kami, berkati pendidikan anak-anak kami. Hamba berdoa, jika ada jemaat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, berikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka. Dan yang berulang tahun, Tuhan akan memberkati dengan panjang umur dan sukacita-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh kehidupan kami hari ini. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami terus bertumbuh di dalam iman dan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan akan menyertai kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.